Oke, sobat Aquasio Channel, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas sebuah materi lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kalau yang bagi kalian yang belum menyaksikan video sebelumnya tentang bilangan bulat, nanti akan saya share linknya di kolom deskripsi deh ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi yang perlu kalian tahu dari operasi hitung bilangan bulat, jadi di sini ada 4 jenis operasi hitung pada bilangan bulat. Tentu sudah sangat familiar ya, kita dari SD sudah dikenalkan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau biasanya kita ini hanya membahas tentang bilangan-bilangan positif, nah berhubung kemarin kita sudah bahas tentang bilangan bulat, bahwa bilangan bulat itu ada bilangan positif, 0 dan negatif, maka kita coba lihat nanti seperti apa ketika bilangan positif dan negatif itu kita operasikan. Oke ya, kita mulai yang pertama dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan kita bisa pakai teknik yang pertama nih, kita pakai garis bilangan deh ya. Jadi pada prinsipnya kalau pakai teknik garis bilangan ini, ketika dia plus atau tambah maka dia gesernya ke kanan. Nah, kalau dia min berarti gesernya ke kiri. Nah, kita coba lihat dengan contoh soal pertama nih. Contoh soal pertama, ini 5 ditambah 3. Nah, gampang banget ya. Kalau 5 ditambah 3 itu berarti tetap kita mulainya dari 0 ya. Nah, prinsipnya tadi kalau plus itu ke kanan. Nah, pertama kita punya plus 5 sebanyak berapa? 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita lihat nih di sini. Plus lagi 3, berarti kita geser lagi ke kanan lagi. 1 2 3. Maka hasilnya adalah 8. Oh, berarti 5 ditambah 3 adalah 8. Oke ya, masih mudah ya. Karena soalnya positif semua. Oke. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Yang kedua ini ada 4 min 6. Nah, tetap kita mulainya dari 0. Karena angka pertamanya 4 positif, maka kita ke kanan. Sebanyak berapa langkah nih? 4 langkah. Jadi 1 2 3 4. Setelah 4 langkah ke kanan ternyata min 6. Berarti 6 langkah ke kiri. 1 2 3 4 5 6. Angkanya berapa nih? Negatif 2. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 2. Jadi kalau 4 min 6 hasilnya adalah negatif 2. Oke ya, begitu. Pokoknya prinsipnya kalau positif itu ke kanan, kalau negatif itu ke kiri. Oke, lanjut soal yang ketiga. Min 7 plus 9. Tetap mulai dari 0. Sekarang kita min 7, berarti gesernya ke kiri 7 kali nih. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah ke kiri 7 kali, kita positif nih ke kanan berarti ya. 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hasilnya adalah 2. Berarti min 7 plus 9 hasilnya adalah 2. Gampang ya. Yang ini bisa lah nanti. Nah, ini nih. Kita lanjut nih. Soal yang terakhir nilai ya. Langsung negatif ketemu negatif nih. Ini nanti kan positif nih, gampang. Ini negatif ketemu negatif nih. Min 4 min 7. Pertama mulai dari 0,
min 4 berarti geser ke kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus geser kemana lagi? Oh, ternyata karena min lagi, maka ke kiri lagi. Berapa? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, harusnya sini ada min 11 ya. Hasilnya adalah min 11. Oke ya. Gampang ya? Gampang lah. Lanjut, berarti kita ke soal berikutnya atau cara berikutnya nih. Ternyata penjumlahan dan pengurangan itu tidak hanya dengan satu teknik. Yang ini barusan kan pakai tekniknya garis bilangan. Sekarang kita coba teknik yang kedua dengan pasangan tanda. Kita mulai soal yang pertama nih. Yang pertama ada 5 plus 3. Pertama kita punya plusnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita punya apa lagi? Plus lagi. Berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti sekarang berapa nih plus punya kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Oke ya. Lanjut nih yang 4 min 6. Pertama kita punya positif 4 nih. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita punya negatif nih. Negatifnya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nih. Ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini punya pasangan. Kalau sudah punya pasangan, maka kita hilang. Berapa yang belum punya pasangan? 2. 2 yang belum punya pasangan ya. 2. Apa yang 2? Negatif. Jadi 4 min 6 adalah negatif 2. Nih, min 7 plus 9. Pertama kita punya negatifnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita punya lagi positif 9. 1, 2, 3. Jangan lupa dipasangkan ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya pasangan, punya pasangan, punya pasangan. Ini punya juga, ini juga punya, ini juga punya, ini juga punya. Yang tidak punya yang mana? Ini. Berapa? 2. Apa yang 2? Yang 2 itu positif. Kalau positif tidak perlu kita tulis ya di depannya. Kecuali kalau kayak ini negatif, maka perlu kita tulis. Oke, yang ini nih. 2 plus negatif 3. 2 plus negatif 3 ini harus diadu dulu nih. Plus minus, maka hasilnya min. Sehingga ini sama dengan 2 min 3. Pertama kita punya plusnya 2. 1, 2. Kemudian kita punya minnya 3. 1, 2, 3. Ini berpasangan, kita coret, hasilnya tinggal min 1. Min 4, min 7. Pertama kita punya minnya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya lagi minnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini nih. Min kita jadi tambah banyak. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. Siapa yang 11? Min. Nah. Ini ya, gampang banget deh semua ini nih. Tinggal kalian nanti pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah. Mau pakai garis bilangan boleh, mau pakai pasangan tanda juga boleh. Lanjut ke perkalian dan pembagian. Nah, pada prinsipnya perkalian dan pembagian itu ada sebuah aturan nih. Bahwa kalau positif dikalikan dengan positif hasilnya positif. Positif dikali negatif beda nih ya. Satu positif satu negatif hasilnya negatif.
Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Oh, ternyata kalau ininya sama, tandanya sama, sama-sama positif, maka dia positif. Nih, sama-sama positif dia positif. Kalau tandanya beda, satu negatif satu positif, maka hasilnya akan negatif. Itu ya aturannya. Intinya kalau tandanya sama, bilangan yang dikalikan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau angkanya beda, satu negatif satu positif atau sebaliknya, maka hasilnya akan negatif. Ini berlaku juga pada pembagian. Nah, kita coba dengan contoh soal. Nah, pertama nih, 2 dikali 3, gampang ya. 2 kali 3 berapa sih? Positif, positif berarti positif ya. Sama-sama positif berarti hasilnya positif. 2 kali 3 6, gampang ya. Nah, sekarang ini nih, 4 kali min 5. 4-nya positif, min 5-nya ini kan negatif. Prinsipnya kalau tandanya beda maka pasti negatif. 4 kali 5 20. Yang ini nih, negatif 6 dikali 3, negatif kali positif, maka negatif 6 kali 3 18. Negatif kali negatif nih, tandanya sama berarti sini akan positif ya. 7 kali 4 hasilnya 28. Pak, kok minnya hilang? Minnya hilang karena ini tandanya sama. Kalau tandanya sama maka hasilnya pasti positif. Nah, kalau positif di sini nggak perlu ditulis. Oke ya, perkalian. Nah, untuk pembagian itu tidak jauh berbeda. Nah, untuk pembagian tidak jauh berbeda. Pada prinsipnya sama juga nih. Kalau tandanya sama maka positif, kalau tandanya beda maka negatif. 6 bagi 3 sama-sama positif, maka hasilnya positif ya. Positif 2. 12 dibagi min 4. Nah, ini beda nih. Satu positif, satu negatif. Maka hasilnya pasti negatif. 12 dibagi 4 3. Oh, berarti kalau 12 dibagi min 4 hasilnya min 3. Sebaliknya nih, kalau negatif 10 dibagi 5, satu negatif satu positif, maka hasilnya pasti negatif. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi negatif 10 dibagi 5 hasilnya negatif 2. Ya nih, selanjutnya sama nih. Negatif 24 dibagi negatif 6. Tandanya sama, pasti positif ya. Kalau positif nggak perlu kita tulis di depannya. 24 bagi 6 hasilnya 4. Nah, kita coba pakai soal cerita nih. Adi memiliki 30 kelereng. Ia menyimpan kelereng tersebut di dalam 6 kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng yang sama banyaknya. Dapatkah kalian menentukan banyaknya kelereng pada setiap kaleng? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini bisa nanti dijawab di kolom komentar. Oke ya. Terima kasih. Sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan saksikan terus channel Akuiso Channel ini supaya kalian mendapat banyak pengetahuan. Sekian, sampai jumpa, bye bye.